Nekat banget sih Raka. Kenapa harus ke rumah sih? Kalau berantem sama Kak Gian, kan ribet. Ucap rintihku di dalam hati. Tak lama aku pun langsung menghampiri Kak Gian dan Raka itu. Raka, lo ngapain di sini? Gue mau jemput lo, Ra. Jawab Raka. Weh, enak banget lo ngomong. Ria gue yang anterin. Lanjut ke Raka mendahuluiku. Niat Raka baik kok, Kak. Biar sekalian bareng ke sekolahnya. Jawab Raka dengan santai. Gak ada jemput-jemputan. Ria gue yang anter. Loh, kalian kok malah ribut di depan sih? Lah, ini siapa? Temennya Ria ya? Sahut ibuku yang keluar mererai Kak Gian dan Raka. Saya Raka, Tan. Saya mau jemput Ria bareng ke sekolah. Jawab Raka dengan mengelurkan tangannya. Udah, gak usah sok caper lo. Dengan menepis tangan Raka, Kak Gian sepertinya memang benar-benar tak suka kepada Raka. Kamu ini Gian, kenapa sih? Tadi Raka cuma mau salaman sama ibu doang. Jawab ibu. Yang kukira ibu akan marah dengan mengetahui Raka yang menjemputku ke rumah. Ternyata tidak. Ibu malah senang dan langsung membalas mengulurkan tangannya sembari tersenyum hangat pada Raka. Ya udah, kalian nungguin apa lagi? Keburu kesiangan loh. Lanjut ibuku. Ria biar Gian yang anter, Bu. Dih, Kak Gian keras kepala banget sih. Ucapku di dalam hati. Gak apa-apa lah Gian, sesekali. Udah mau siang juga sekarang. Nanti kamu bisa kesiangan. Jawab ibuku. Tanpa berkata-kata apapun, Kak Gian langsung masuk ke dalam mobil dan dari wajahnya terlihat Kak Gian sangat kesal sekali waktu itu. Makasih ya Tan, kalau gitu saya pergi dulu. Ucap Raka. Ria juga pergi ya Bu. Lanjutku sembari bersalaman kepada ibu. Setelah beberapa menit di perjalanan menuju sekolah bersama Raka, aku hanya bisa terdiam tak berani memulai pembicaraan. Rasanya canggung dan malu, gara-gara kejadian Kak Gian yang memukul Raka kemarin. Kakak kamu galak juga ya? Ucap Raka memulai membuka obrolan. Maaf ya soal itu, jawabku dengan tertunduk malu. Gak apa-apa lah, emang Raka yang salah. Ucap Raka. Enggak kok, lu gak salah apa-apa. Jawabku. Pipinya sakit ya? Gimana, udah diobatin? Lanjutku menanyakan memar di pipinya bekas pukulan Kak Gian kemarin. Sakit banget, parah. Tuh, sakitnya mulai lagi. Jawab Raka dengan meringis kesakitan memegang pipinya yang memar. Terus Ria harus apa Gak bawa obat lagi. Jawabku yang mulai panik. Kayaknya Raka harus balas dendam, baru adil. Lanjut Raka. Dih, apaan sih? Kalau gitu mah gak akan nyelesain masalah, malah nambah masalah sama Kak Gian ntar. Jawabku. Siapa juga yang mau balas dendam sama Kak Gian? Mendengar Raka barusan, aku sangat heran dan aneh. Kalau bukan ke Kak Gian, terus siapa? Kan Kak Gian yang memukul Raka. Aku mengerutkan keningku heran mendengar apa yang dikatakan Raka barusan. Terus ke siapa? Tanyaku. Yang lagi bareng gue sekarang. Jawab Raka. Loh, kok gue? Jawabku kaget. Terus siapa lagi? Lanjut Raka. Pokoknya Ria gak mau. Ucapku. Tapi lo harus mau. Kalau enggak, gue balas dendamnya sama Kak Gian aja gimana? Lanjut Raka. Aduh, kok gue nyesel ya berangkat bareng Raka. Satu sisi gue takut Raka balas dendam ke gue. Satu sisi gue juga takut kalau Raka balas dendam sama Kak Gian. Panjang masalahnya pasti. Woi, malah bengong. Kata Raka sembari menghentikan mobilnya dan membuyarkanku dari lamunan. Iya, sorry. Ya udah, lo balas dendam ke Ria aja udah. Tapi pukul gue sekali aja ya. Jawabku dengan berat hati. Lah, kok ngatur?
Terserah gue lah, jawab Raka sinis. Kalau kejam gitu sih Raka, jawabku yang mulai kesal. Udah, lo merem aja cepet. Lanjut Raka dengan bergeser lebih dekat kepadaku. Kanan, kiri, lembut yang mana Ra? Tanya Raka, sepertinya benar-benar siap memukulku saat itu. Ah, pipi gue, ucapku di dalam hati dengan menutup mata mengikuti apa yang dikatakan Raka tadi. Setelah beberapa menit, aku bersiap menunggu kepalan tangan Raka yang akan meluncur ke wajahku dengan perasaanku yang sudah campur aduk tak karuan saat itu. Sebuah kecupan lembut dari Raka. Gue mau lo jadi cinta pertama gue dan terakhir, Ra. Sulit dipercaya, yang kukira Raka akan benar-benar membalas memukulku. Ternyata Raka malah mencium dan menyatakan perasaannya kepada aku. Sumpah, ini gue gak mimpi kan? Raka beneran cium gue tadi. Ucapku di dalam hati dengan mata terpejam dan terus menahan senyuman saltingku saat itu. Perlahan, aku membukakan mataku dan kulihat Raka masih tetap berada di depan wajahku itu dengan mengangkat kedua alisnya dan tersenyum manis kepada aku. Lo bukannya mau mukul gue? Tanyaku dengan wajah yang mulai memerah malu. Gak mungkin lah gue mukul wajah lo yang cantik ini. Lanjut Raka dengan menyalakan mobilnya dan mulai mengemudi lagi. Aku hanya mencoba menyibuk-nyibukkan diri saat itu dengan memainkan HP seperti yang pernah kulakukan saat awal pertamaku di antara Raka. Gila parah, gak kuat rasanya menahan hatiku yang sedang berbunga-bunga ini. Ingin ku berteriak sekerasnya melepaskan semua rasa senang. Setelah panjang perjalanan dari rumah menuju sekolah, akhirnya aku dan Raka sampai tepat waktu di sekolah. Thanks ya, ucapku sembari membukakan sabuk pengaman yang kukenakan dan langsung turun. Gue tunggu jawaban lo di jam istirahat kedua, ucap Raka di dalam mobil, lalu melanjutkan memarkirkan mobilnya itu. Dan kebetulan, aku hanya minta diturunkan di gerbang sekolah, agar tak terlalu jauh berjalan menuju kelas. Dari awal ku turun dari mobil Raka, rasanya tak bisa lagi kuhentikan senyumanku yang sedang berbunga-bunga ini. Sesekali kulihat orang-orang yang di sekitarku seperti menatapku aneh, namun aku tak memperdulikannya. Kurasa mereka tak akan merasakan apa yang kurasakan saat itu. Setelah sampai di depan pintu kelas, kulihat dari bangku paling belakang, Bella melambaikan tangannya kepada aku. Lalu aku pun langsung berlari menghampirinya dan langsung duduk di sebelah kursi Bella. Lo kemarin kemana aja sih? Kakak lo sampai nelpon beberapa kali ke gue. Tapi keren ya, kakak lo udah ganteng, tinggi, putih, penyayang lagi. Buat gue aja Ria, gue ikhlas Ria, ucap Bella dengan tertawa kegirangan kepada aku. Ambil aja, jawabku dengan tertawa kegirangan juga. Lo kelihatan seneng banget Ra. Kenapa? Cerita Ra, cepet, gue penasaran nih. Lanjut Bella. Ada deh, lanjutku dengan berdiri dan kembali ke mejaku. Di dasar aneh, teriak Bella. Sesaat setelah itu bel pun berbunyi, tanda semua siswa siap belajar. Lalu kubuka bukuku dan mulai belajar apa yang diajarkan sekarang. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba gue kebelet ingin buang air kecil. Ingin kuajak Bella untuk menemaniku. Namun kulihat Bella sibuk mengerjakan tugas tambahan karena Bella melupakan buku tugas yang seharusnya dikumpulkan sekarang. Karena sudah tak kuat aku menahannya, aku pun langsung memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Kuturuni tangga demi tangga dan lorong-lorong yang sudah sepi sendirian. Aku berjalan sangat pelan dengan niat mencari seseorang yang juga akan ke kamar mandi. Jadi kurasa aku tidak akan kesepian sekali. Namun tak ada satupun siswa yang menuju ke toilet saat itu. Sesampainya di toilet yang biasa sering digunakan, terlihat tulisan besar di pintu toilet wanita itu.
dilarang masuk. Entah apa alasannya, yang jelas mungkin kukira toilet itu sedang diperbaiki. Aku pun langsung bergegas berjalan ke lantai paling atas, karena di sekolahku hanya mempunyai 2 toilet saja, toilet di lantai bawah dan atas. Kebanyakan orang memakai toilet lantai bawah dengan alasan malas menaiki tangganya jika harus ke toilet lantai atas. Sudah banyak tangga yang kunaiki, namun belum juga sampai di toilet itu. Jadi pantas saja banyak siswa yang malas pergi ke toilet atas ini. Setibanya di toilet, kulihat tempatnya amat sangat tidak terawat. Lantainya sudah berlumut dan juga banyak rumput yang sudah sangat panjang. Ya jelas, karena sekitar toilet ini seperti tanah yang luas. Terlihat pintu toilet itu hanya menggunakan triplek kayu yang sudah sangat hancur. Rasanya jika aku masih kuat menahan, aku lebih memilih untuk kembali ke kelas lagi. Namun keadaan sekarang berbeda. Aku sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya. Dan setiba di dalam, pintunya tak bisa kututup rapat. Mungkin akibat sudah rusak, jadi aku membiarkan sedikit terbuka. Kupikir takkan ada orang yang datang saat itu. Di dalam toilet ini dipenuhi banyak sekali kamper berserakan yang masih utuh, seperti belum lama dibiarkan berserakan. Baunya sangat menyengat karena banyak sekali, dan juga ruangannya yang sumpek, dan membuatku harus menahan nafas saat akan membuang air kecil. Lega. Aku menghembuskan nafas lega setelah selesai membuang air kecil. Sesaat sedang menyiram bersih tempatku membuang air kecil ini, kulirik ke depan pintu, dan sepertinya ada seseorang yang sedang menungguku di luar. Namun wanita itu memakai baju putih dan juga rambutnya yang panjang menghadap membelakangiku. Aku mengira itu hanya guru, karena hari ini banyak sekali guru yang sedang memakai baju putih panjang. "Sebentar ya," teriakku dari dalam. Namun orang yang di luar tak menjawabku. "Silah." Lah, kok nggak ada? Aku bertanya-tanya sendiri, karena jelas tadi ada seseorang yang sedang menungguku di luar. Gue kelamaan kali ya, ucapku. Setelah itu aku pun berjalan turun ke bawah. Lalu terasa sekali seperti ada yang mengikutiku saat itu dari belakang. Namun setiap kulirik ke belakang, tak ada seorang pun di sini selain gue. Aku kemudian mempercepat langkahku, namun setiap ku mempercepat jalanku, kini terdengar suara langkah kaki di belakangku, seperti mengejarku. Lagi-lagi kulirik ke belakang, namun masih tak ada seorang pun di belakang. Bruk. Aku terjatuh ke belakang setelah melihat seseorang yang kulihat di toilet tadi, tengah berdiri tepat di depanku dengan membelakangiku. Ya Tuhan, cobaan apa lagi nih? Ucapku di dalam hati dan terus bertanya-tanya, siapa yang sedang di depanku sekarang ini? Perlahan orang itu melirikku dengan badan yang terus menghadap ke depan. Yang terlihat jelas saat itu hanya lebam yang besar di keningnya. Aku terduduk dan merinding hebat karena seingatku almarhum Kak Aura juga persis sama memiliki lebam di keningnya. Aku tak bisa apa-apa lagi selain menutup mataku dengan sangat keras. Lalu tak lama, sepertinya orang yang di depanku mulai mendekatiku. Tangannya terasa seperti perlahan akan menyentuhku. Seketika aku langsung berteriak histeris. "Dih, Ria, kaki gue!" Suara itu sudah tak asing bagiku, dan aku pun memberanikan diri melihat wajahnya. Dan ternyata yang berada di hadapanku sekarang adalah Bella. "Lama lo, jadi gue disuruh susulin lo tadi," ucap Bella dengan membantuku berdiri. Mataku berkeliaran mencari sosok yang ada di hadapanku tadi. Entah siapa dia, tapi feelingku mengatakan itu adalah Kak Aura. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung pergi ke bawah bersama Bella.
Jam istirahat pertama telah berbunyi. Semua siswa berbondong-bondong keluar kelas. Ada yang ke kantin, ke perpus, juga ke tempat-tempat lainnya. "Ayo, Ra," ajak Bella. "Gue takut, gue di sini aja," jawabku dengan terus terdiam tak bergerak sedikit pun dari kursiku. "Lo takut kenapa sih?" tanya Bella. Aku diam tak menjawab pertanyaan Bella tadi, karena sepertinya aku belum bisa menceritakan semua ini kepada Bella. "Ya udah, gue lapar nih, gue duluan ya. Entar lo gue beliin makanan aja di sana. Lo tunggu aja di sini, gue nggak lama kok, Ra," lanjut Bella. Aku pun hanya mengangguk mengiyakan. Lalu Bella pun meninggalkanku sendiri di kelas ini. Setelah beberapa menit, Bella meninggalkanku. Sekarang keadaan kelas sangat sepi. Hanya ada gue seorang saja, karena yang lain sibuk beristirahat di luar. Kulihat vas bunga di depan meja guru terjatuh seperti tersenggol seseorang. Sedangkan di sini hanya ada aku seorang. Ya ampun, gak ada habis-habisnya bikin gue jantungan. Gue muak ngalamin kejadian-kejadian kayak gini. Apa sih maunya? Apa urusannya sama gue? Ucapku kesal dan tak berpikir 2 kali mengatakan itu. Ya, karena memang benar, aku sudah sangat muak dengan kejadian-kejadian yang sering menembakku akhir-akhir ini. "Astaga!" teriakku kaget melihat seseorang yang berada di depanku. Lagi-lagi, dia tak memperlihatkan wajahnya dan terus menghadap ke depan membelakangiku. Permisi," tanyaku, karena di sini aku masih mengira bahwa wanita di depanku ini temanku, karena dia juga menggunakan seragam sama persis denganku. Namun tak ada jawaban dari wanita itu. Dia hanya terus menghadap ke depan membelakangiku. Aku beranjak dari kursi belakangku menghampiri wanita yang ada di depanku ini dengan perlahan. Mungkin karena sudah terbiasa mengalami kejadian-kejadian aneh, jadi aku pun sedikit lebih berani sekarang. Kumiringkan kepalaku sedikit untuk melihat jelas wajah wanita yang ada di depanku sekarang ini. Lalu wanita itu membalikkan wajahnya dengan cepat menghadapku. Bola matanya yang besar dan hitam tertuju tajam kepada aku, dengan mulutnya yang terus menganga seperti tak melepas sedikit pun tatapannya dariku. Aku selangkah ke belakang saat mengetahui sosok itu adalah Kak Aura, sampai langkahku terhenti terhalang dinding-dinding jendela kelasku. Dalam hitungan detik, Kak Aura berlari menghampiriku dengan kakinya yang sedikit melayang di lantai dan tangannya yang diulurkan ke depan seperti akan mencekikku saat itu. Kakiku tak bisa kuangkat sedikit pun saat itu, seperti dilumuri lem yang sangat pekat. Yang kukira Kak Aura akan mencekikku, ternyata tidak, aku salah. Kak Aura malah memelukku dan menangis histeris di pundak kananku saat itu. Kakiku bergetar kencang ketakutan. Ya, bagaimanapun Kak Aura ini bukan manusia. Aku mengerutkan alisku dan bertanya-tanya, kenapa Kak Aura memelukku dan menangis seperti ini? Ya, ucap lemas Kak Aura pada aku. Sontak aku terkejut mendengarnya, karena ya adalah panggilan masa kecilku yang diberikan Kak Gian, dan kurasa sebelumnya belum ada yang tahu selain Kak Gian. "Ria, aku kembali," teriak Bella dari luar. Belum sempat ku bertanya kepada Kak Aura tadi. Dia langsung menghilang dengan cepat setelah mendengar suara teriakan Bella. "Lo ngapain berdiri di pojokan gitu?" tanya Bella keheranan, dengan terus berdiri di depan pintu kelas, dengan tangannya yang sedang memegang banyak sekali makanan yang ia bawa. "Suka gue lah," jawabku dengan menyembunyikan rasa penasaranku tadi kepada Kak Aura, dan langsung bergegas duduk di kursi tempat Bella. "Gila, banyak bet Bel," ucapku sembari melihat semua makanan yang Bella simpan satu persatu di atas mejanya. "Sengaja buat kita berdua," lanjut Bella. "Kesambet apaan lo? Tumben," ucapku. "Ini tuh sebagian tanda terima kasih gue ke lo. Lo kan udah ikhlas kasih kakak lo ke gue," jawab Bella.
anak ini memang gak bisa dibawa bercanda guys. Kalau soal Chogan. Tanpa banyak bicara lagi, aku dan Bella langsung menyantap makanan yang sangat menggoda seleraku ini. Setelah semua makanan kita habiskan, bel pun berbunyi. Serentak semua siswa kembali ke dalam kelasnya masing-masing. Kulihat dari banyak kerumunan siswa yang sedang memasuki kelasku ini, terlihat Raka dengan tubuhnya yang paling tinggi dari yang lain, memudahkan mataku untuk menemukannya. Terlihat jelas Raka juga sedang menatapku saat itu. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung memalingkan mataku yang terus tertuju kepada Raka. Santai saja kali lihatnya, bisik Raka sembari melewati kursi mejaku dan langsung menuju tempatnya ia duduk. Aku hanya mencoba menahan diri agar tidak salah tingkah, dengan terus berpura-pura menulis sesuatu di lembar belakang buku catatanku. Oh iya, kayaknya gue harus ngomong sama Raka, ucapku di dalam hati. Sepertinya Raka harus tahu, tadi Kak Aura menemuiku dan juga Kak Aura tahu nama kecilku yang hanya diketahui Kak Gian saja. Lalu aku pun beranjak berdiri dari kursiku dan mulai berjalan mendekati Raka. "Siang semuanya!" teriak Butia yang tengah berdiri tepat di depan pintu kelas. Mendengar teriakannya, aku pun langsung terduduk kembali di kursiku dan gagal memberitahu tentang Kak Aura kepada Raka tadi. "Dahlah, nanti juga bisa kali," ucapku di dalam hati. Pelajaran pun dimulai. Semua siswa sibuk mengerjakan tugas yang diberikan Butia tadi, tetapi tidak denganku. Aku hanya mencoret-coret lembar buku belakangku sembari memikirkan Kak Aura yang memanggilku dengan panggilan Yaya tadi. Jam istirahat kedua pun tiba. Terlihat semua siswa ada yang sebagian hanya memainkan HP-nya di kelas dan sebagian lagi keluar kelas. Aku dan Bella memutuskan untuk keluar kelas, mencari udara yang segar, karena udara di kelasku sangat panas. Sesaat sedang berjalan menuju ke taman sekolah, kulihat Raka yang berlari dari belakang, lalu menyamakan langkah kakinya denganku. "Raka, lo pasti mau istirahat bareng gue kan? Tanya Bella kegirangan dan langsung berpindah posisi di tengah agar dapat bersebelahan dengan Raka. Temen gue yang satu ini emang gini, kalau lihat cukan dikit kumat dah kelakuannya. "Gue mau ngomong sama Ria, pinjem ya," jawab Raka. Aku tertawa kecil melihat Bella yang cemberut, seperti kesal mendengar ucapan Raka tadi. "Kali ini buat lo aja, Ra. Gue mah banyak, gak apa-apa," jawab Bella. Anak ini emang songong, plus kocak orangnya. Geli hati gue dengernya barusan. "Ya udah, gue pergi dulu ya, bye," ucapku sembari melambaikan tangan kepada Bella. Setelah itu, Raka langsung menuntunku ke suatu tempat dan meninggalkan Bella sendirian tadi. Kita tiba di taman belakang sekolah. Udaranya sangat memanjakan paru-paruku. Dengan dikelilingi tumbuhan juga bunga-bunga yang indah, membuat suasana hatiku menjadi sangat tenang. Belum pernah sebelumnya aku mengetahui ada taman indah di belakang sekolahku ini. Lalu aku dan Raka duduk berdua di kursi putih yang panjang, dengan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang sangat indah sekali. "Kok lo tahu tempat ini? Ria aja baru pertama loh," tanyaku dengan bola mata yang terus berkeliaran melihat bunga-bunga yang berwarna-warni di sekelilingku. "Makanya jangan di kelas terus," jawab Raka. Aku hanya tersenyum tipis karena memang biasanya aku paling males keluar kelas di saat jam istirahat. Iya, lo mau ngapain ajak gue kesini?" tanyaku sembari membalikan wajahku dan menatap dalam mata Raka. "Gue udah bilang, gue tunggu jawaban lo di jam istirahat kedua," jawab Raka yang juga menatap tajam bola mataku. Sumpah, gue gak ingat sedikit pun tentang ini, gara-gara kejadian yang menimpa gue tadi. Saking syoknya di pikiranku tadi hanyalah Kak Aura dan Kak Aura saja. Gimana ya? Gue gak enak kalau harus nolak Raka, tapi gue juga masih takut Kak Gian marah lagi. Dan jelas banget, Kak Gian sangat tidak suka kepada Raka, ucapku di dalam hati.
Aku terjatuh dalam lamunan saat itu, sehingga sesaat kulihat Pak Obi yang membuyarkan lamunanku. Terlihat Pak Obi sedang berjalan ke ruangannya dengan tatapan yang kosong. Dan terlihat juga Kak Aura yang berdiri mengikuti Pak Obi di belakang, dengan tatapan wajahnya sangat amat marah kepada Pak Obi. Itu kan Pak Obi, kataku sembari menunjuk tepat ke arah Pak Obi. Mana? Jawab Raka. Lah, tadi beneran ada di situ loh, lanjutku, yang kaget melihat Pak Obi dan Kak Aura yang sudah tidak ada lagi di sana. Mataku terus berkeliaran mencari dengan keringat dingin yang sudah banjir di keningku. Lalu aku pun beranjak dari dudukku dan berniat untuk menghampiri ke tempat Pak Obi dan Kak Aura tadi. Namun selangkah sesaat menuju ke sana, Raka menarikku duduk kembali di kursi itu. "Lo jangan nekat, Ra," ucap Raka dengan wajahnya yang terlihat sangat khawatir. "Tapi gue yakin kok tadi ada Pak Obi sama Kak Aura di sana," lanjutku dengan terus menatap tempat Pak Obi dan Kak Aura tadi. "Kayaknya ada yang gak beres. Lo ikut gue ke kelas yuk," ucap Raka dengan tangan kanannya yang merangkulku dan cepat menuju ke kelas. "Nih, minum," ucap Raka. Kulihat satu kelas tertuju kepada aku dan Raka. Kemungkinan besar karena tingkah laku kita yang tidak seperti biasanya, termasuk Raka yang sangat amat panik saat itu. Kalian kenapa?" ucap Bella sembari menghampiriku. "Kak, itu Ria kenapa?" lanjut Bella. Namun Raka belum menjawab pertanyaan Bella tadi. Raka hanya terus mengatur nafasnya yang tersengal-sengal karena panik saat itu. Setelah selesai meminum minumannya yang diberikan Raka tadi, sekarang aku pun sudah mulai merasakan ketenangan dan sudah bisa membuka mulut kepada Bella. "Ini nggak bisa didiemin, masalah ini harus cepat terselesaikan," ucapku. "Gue setuju," lanjut Raka. "Masalah apaan sih? Setuju apa?" tanya Bella. Bella memang tak mengetahui tentang ini, karena sebelumnya aku pun belum pernah bercerita tentang apa-apa kepada Bella. Bel berbunyi dan seperti biasa, semua siswa berbondong-bondong masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu pembelajaran, aku hanya sibuk menjelaskan apa yang terjadi kepada Bella selama ini. Lalu terlihat jelas Bella yang sangat tidak percaya apa yang kukatakan tadi. Aku terus berusaha keras membuat Bella percaya apa yang kukatakan, karena kurasa Bella sangat bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, keadaan kelasku sekarang sangat sunyi, tak seperti biasanya. Kulihat juga Bella yang sebelumnya tak bisa diam walau semenit. Sekarang Bella terus fokus menulis dengan tatapannya yang kosong dan tak bercakap sepatah kata pun. Namun saat ku meneliti semua orang di sekitarku, aku merasa ada yang janggal. Kulihat semua orang bergerak dengan sangat lambat. Saat itu entah apa yang terjadi, aku pun sangat aneh dengan kejadian yang menimpaku sekarang. Sesekali ku coba tanya Bella, namun Bella sepertinya tak mendengarkanku dan tidak melihatku sama sekali. "Ya Tuhan, apalagi ini?" ucapku di dalam hati. Mataku yang berkeliaran terus dari tadi melihat orang-orang di sekitarku sekarang terhenti sesaat. Aku melihat jendela luar kelasku saat itu. Ku mengerutkan mata untuk melihat jelas di luar jendela itu. Terlihat seperti ada yang sedang berjalan di balik jendela itu. Namun gerak jalannya sangat normal, tak seperti orang-orang di dalam kelasku. 2 orang, ya. Ada 2 orang sedang berjalan berbaris di belakang jendela itu. 1 laki-laki di depan dan 1 perempuan di belakang. Tunggu. Kenapa 2 orang itu terus berjalan berulang kali melewati jendela kelasku? Ucap rintihku di dalam hati. Betapa anehnya dan kaget saat ku melihat 2 orang itu tengah berdiri tepat di jendela. Jantungku bergetar keras saat mengingat Pak Obi tadi yang diikuti Kak Aura. Jangan-jangan, ucapku di dalam hati dengan terus bergetar ketakutan, karena aku yakin 2 orang di balik jendela itu, Pak Obi dan Kak Aura. Plak!
Sakit, teriakku sembari memegang pipiku yang terkena tamparan Bella barusan. Aku terkejut saat kulihat semua orang sedang mengelilingiku yang tengah tertidur di pangkuan Raka. Entah apa yang terjadi. Yang jelas, pipiku berdenyut sakit akibat tamparan Bella tadi. Ku coba berdiri melirik ke arah jendela, dan sekarang dua orang itu sudah tidak ada lagi di balik jendela. Aku menghembuskan nafas lega, namun aku masih belum paham apa yang barusan terjadi padaku. Lo kenapa nampar gue sih, Bel? Tanya aku. Yang ada gue yang tanya lo kenapa? Jawab Bella. Pikiran gue sangat kacau sekarang. Padahal jelas tadi yang bersikap aneh itu orang-orang di sekitar gue. Tapi kok Bella ngomong sebaliknya? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala aku. Lo udah ada setengah jam pingsan, lo ini sakit ya? Atau kenapa sih? Tanya Bella dengan raut wajahnya yang khawatir. Mendengar apa yang dikatakan Bella, hatiku menyurut takut dan tak percaya apa yang dikatakan Bella tadi. Lalu Raka mengelus rambutku perlahan, sekedar menenangkanku. Namun tubuhku terus bergetar keras ketakutan saat itu. Ingin rasanya aku memeluk Raka di dalam keadaan seperti ini, tapi tidak mungkin dengan banyaknya orang-orang yang mengelilingiku saat ini. Tepat jam 5:30, bel pun berbunyi. Serentak semua orang keluar kelas menuju gerbang sekolah. Gue anter, ucap seseorang yang tengah berdiri di depan kursi mejaku. Saat ku melirik ke atas perlahan, ternyata itu adalah Raka. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengangguk, karena ku pikir jika bersama Raka sekarang, aku akan aman. Sesaat sedang berjalan ke bawah, lagi-lagi Raka merangkulku saat itu. Mentang-mentang tinggi main rangkul orang pendek aja, ucapku. Makanya tinggi, jawab Raka meledekku. Tapi gue gak pendek kok, lo aja yang ketinggian, ucapku di dalam hati. Lalu Raka hanya membalasku dengan senyuman manisnya saja. Tetapi aku tak menentang rangkulan Raka itu, karena aku merasakan memang sedikit nyaman saat Raka merangkulku. Setiba di gerbang sekolahku, kulihat Kak Gian yang sedang standby dengan bersender di depan mobilnya, seperti menungguku. Ya elah, tuh makhluk satu kayaknya gak pernah bisa ngebiarin gue sama Raka berdua aja. Padahal kan gue pengen banget di antara Raka sekarang, ucapku di dalam hati.